Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun dan dimanapun kawan-kawan melihat video ini. Hari ini kembali lagi saya akan memperkenalkan sebuah buku karya sastra dari sastrawan hebat Indonesia yang berasal dari Pulau Madura, Dezawawi Imron, yang berjudul Kujilat Manis Empedu. Ini ya, masih segel ya, masih baru ya. Coba kita buka ya, kita review. Kita buka dulu. Oke, kita buka. Ini buku masih baru, diterbitkan oleh Dipa Press Jogja. Oke, alhamdulillah ada rezeki ya lebih untuk membeli beberapa buku karya-karya penulis Indonesia. Ini ya, ini berisi beberapa puisi ya. Nanti kita baca perlahan-lahan. Coba kita baca dulu beberapa puisi ya. Ini ya, puisi. Oke, ini puisi, coba ya kita baca dulu ya. Yang berjudul Lelaki Itu Akhirnya Tahu. Lelaki itu berjalan pada garis tepi di tepi nol, padahal nol hanya simbol. Lelaki itu merasa mengelilingi sebuah lingkaran yang terbentang sebagai danau atau taman. Tetapi nyatanya orang-orang telah mandi di situ, burung-burung mandi di situ dan melepas dahaganya. Akulah si penjaga, ucap pada kusir dokar dari jauh. Kusir itu memeluknya dengan rindu yang subuh. Lelaki itu akhirnya tahu siapa yang sebenarnya bisu, alam atau manusia. Sedang bisu sendiri diam-diam menambur benih. 1998, halaman 35. Itulah ya, lelaki itu akhirnya tahu. Coba kita cari beberapa puisi lagi. Nih, Lembah Harau. Cukup panjang puisinya ya. Lembah Harau. Jalur jalan ini ke Lembah Harau. Capung dan ilalang di tepi-tepi jalan. Maunya banyak berkabar tentang kehausan sebelum aku dilahirkan. Aku hanya setengah paham. Selebihnya hati tertunduk saat kusaksikan ibu-ibu menanam jari jemarinya di lumpur sawah. Mengapa kita datang kemari? Tanyaku pada lian sahar di sampingku. Ia hanya tersenyum sambil menangis. Padahal buah semangka belum diiris. Aku mencoba menebak. Ia seperti melepas kerinduan pada hamparan padi yang ramah, bagai permadani, meskipun kemudian makin tak jelas. Gerimis yang jatuh itu percikan air atau irama gaib yang keperak-perakan. Aku tak mampu membedakan dan memang tidak punya tugas untuk memilah dan memisahkan. Kubiarkan angan-angan bermain teka-teki dengan matahari yang sembunyi-sembunyi di balik dawai-dawai hujan, sungai, jalan, dan bus yang kami tumpangi. Terasa terhimpit bukit-bukit perkasa. Kenapa kini di sini? Kenapa kita di sini tiba-tiba seperti semut di ketiak takdir? Tanyaku kepada lian sahar. Bukankah kita memang sebutir pasir? Jawabnya agak menyindir, yang disambut daun-daun yang bergetar dan berzikir. Sambil melindungi siamang dan kutilang,
dari tatapan mata kami yang jalang. Matahari memperjelas tebing-tebing yang curam, serta jeram yang tak pernah lelah. Sejak zaman purbakala, padi tebing itu tak ada tulisan apa-apa. Tapi tiba-tiba ada kabut, burung, dan kupu-kupu menuliskan sebuah nama, sebuah cinta yang tidak akan selesai. Tidak akan selesai-selesai. Lian Sahar kembali tersenyum. Senyumnya menanggung kilauan embun empedu. Yang tak kucari sudah ketemu, bisik. Dan aku meminum senyuman itu sambil menirukan suara ngarai yang parau dan dalam diriku. 1997, halaman 31. Dari halaman 29 hingga 31. Itulah ya puisinya. Ini buku puisinya. Keren ya. Ini sastrawan hebat dari Pulau Madura. Baru terbit tahun Februari 2024. Oke, setahun setengah yang lalu ya. Puisinya ya. Keren. Ini coba satu puisi lagi yang berjudul Dialog untuk Gibran Khalil Gibran. Hampir setiap raksasa pasti kerdil anakku. Ucapan yang tidak pernah terdengar dari ibu yang lain. Dan raksasa itu memang wayang dari dunia setan yang lain. Tapi aku senang raksasa, jawab si anak, yang telah lama dewasa. Karena suaranya yang menggelegar, seperti hendak menenggelamkan kapal yang sedang berlayar. Tanpa raksasa panggung akan senyap, dan pertunjukan jadi tak lengkap. Ibu tua itu terkejut. Tiba-tiba ia melihat anaknya jadi raksasa yang siap hendak mencakar-cakar jantungnya. Allah, serunya sambil roboh. Lalu tubuhnya diusung ke kamar dokter dan dinyatakan stres. Perlu obat dingin yang bukan es. Si anak tak habis mengerti pada sebab ia hanya heran. Diam-diam matanya sembab. Aku tak ingin kehilangan anak, kata si ibu dengan teriak. Anaknya makin heran. Ada ketidakjelasan yang makin tampak. Ibu, ini anakmu, ini aku anakmu. Kedua pelupuk mata terbuka. Sepasang biji mata hitam mencermati dunia baru. Sadarlah ibu, aku anakmu. Di luar kamar burung-burung berkicau dengan sebuah tapi yang tersimpan. Di dalam perut senapan angin. Aku tak kenal engkau, sergak ibu sambil menutup mata. Kemudian pindah ke alam almarhum tahun 2000. Halaman 208 hingga 209. Oke, sekian ya. Ini bukunya ya. Yang minat silakan pesan melalui link yang ada di video ini nanti ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.